Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini untuk senantiasa berupaya menjaga fitrah, menjaga diri kita, menjaga agama kita. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian kedua, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wujudnya al-fitrah, sekaligus memahamkan kepada kita makna al-fitrah yang sesungguhnya. Dan bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai dalil-dalil dari hadis sahih, dari as-sunnah syarifah. Dan ini mengingatkan kami kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adalah Imam Malik yang apabila datang seseorang bertanya tentang hadis kepada beliau, walaupun hanya satu hadis, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala memerlukan waktu lebih lama untuk menemui. Beliau mandi besar, beliau memakai wangi-wangian yang terbaik. Maka pagi ini, hari ini kita berjumpa, kita bertemu karena membicarakan mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kami berusaha untuk menggunakan harum-haruman sebagai bentuk untuk memuliakan majelis ilmu. Dan selanjutnya kita langsung saja kepada perbincangan kita. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca bagian kedua, yaitu al-adillatu minas sunnah syarifah ala wujudil fitrah. Ini dalil-dalil dari sunnah yang mulia tentang wujudnya fitrah. Wa qad tanawwa'at dalalatu sunnah aidan ala wujudil fitrah kama tanawwa'at dalalatul sunnah dalalatul Quran al-Karim ala dalika. Maka sungguh ada bermacam-macam dalil dari sunnah, sebagaimana juga bermacam-macam dalil dari Al-Quran tentang wujudnya fitrah ini. Wa yumkin tartibu hadhil adillah tahta anwa'i tali. Dan kita akan coba urutkan dalil-dalil ini sebagai berikut. Yang pertama adalah al-ahadisul lati sarrahat anna kulla mauludin yuladu alal fitrah. Yang pertama, dalil hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah. Wa minha, di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin, tidak ada yang dilahirkan illa kecuali yuladu terlahir ala fitrah, di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kemudian kedua orang tuanya yang meyahudikan dia, atau menasronikan dia, atau memajusikan dia. Kamatun taju al-bahimah, sebagaimana binatang itu ketika melahirkan bahimatan jam'a, melahirkan binatang yang sempurna. Jam'a itu maksudnya allati lam yadhab min badaniha syai'un. Jadi tidak ada yang hilang dari badannya, artinya utuh, semua organ tubuhnya sempurna. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah kalian tuh akan mengira bahwa dalam binatang itu ada jad'a, yaitu maqtu'ul anf, hidungnya terputus. Kalau istilah Pak Guru itu apa? Perung ya. Perung ya, kalau Jawa. Jadi dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, Rasul memberi kabar kepada kita semua bahwa tidak ada yang terlahir, yang dilahirkan kecuali ia itu terlahir di atas fitrah. Dan yang disebut dengan min mauludin itu kalau di sebagian penjelasan ulama itu adalah Bani Adam. Jadi kita semua manusia tidaklah terlahir kecuali di atas fitrah. Maka kemudian orang tuanya yang berperan mengubahnya, di antara yang menjadi sebab dia itu berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau kemudian Majusi. Nah, setelah Rasul mengabarkan itu, kemudian beliau memberi contoh, memberi perumpamaan sebagaimana ketika binatang itu melahirkan, dia melahirkan dalam keadaan sempurna, maka apakah akan didapati pada binatang yang terlahir sempurna itu ada cacat, yaitu hidungnya terputus? Tentu tidak. Suma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah
berkata radhiyallahu anhu, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah, yang mana Allah itu ciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabtila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. La tabtila li khalqillahi. Fitrah itu tidak berubah pada makhluk Allah itu. Jadi fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya itu, di atas fitrah itu, dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dzalika, yaitu fitrah itu ad-dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Wa hadzal hadisu huwal umdah fi hadzal bab wa lahu turukun katsiratun wa alfadu addatun. Jadi hadis ini yang kita barusan baca, barusan kita lewati, ini adalah umdah, yaitu pilar utama dalam pembahasan ini. Hadis ini memiliki banyak jalan dan lafadz yang berbeda-beda. Di sini di catatan kaki juga dijelaskan jalan-jalan yang menjelaskan tentang hadis ini, yang mendukung hadis ini. Ada banyak sekali. Itu hadis yang pertama. Ribun mau ditanggapi dulu atau kita lanjut? Lanjut dulu. Kelihatannya ada pembahasan yang lebih detail ya di belakang. Di belakang. Ya, kita ini ya. Jadi memang ini fokusnya lebih ke menjelaskan tentang wujud fitrah ya. Ya. Berarti dari hadis ini jelas bahwa fitrah itu ada pada diri setiap anak Adam yang dilahirkan. Betul. Siapapun orang tuanya. Iya, tapi menarik di sini ketika musannifnya menegaskan bahwa ini adalah umdah, gitu ya. Artinya bahwa keseluruhan makna atau hal-hal berkenaan dengan fitrah itu ya hal mendasarnya, pilar pokoknya pada hadis ini, gitu. Sehingga maknanya pun tidak boleh melenceng, tidak boleh keluar. Pengertian kalau ini disebut sebagai pilar pokok kan ini berarti yang rujukan yang mensifati dan mengokohkan keseluruhannya, gitu. Karena itulah kita tidak boleh menggunakan waham kita untuk mereka-reka makna fitrah, sementara fitrah itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan orang yang paling memahami maksud Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat, hidup sezaman, semasa, dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, yakni sahabat. Nah ini ketika thumma yaqulu Abu Hurairah, itu berarti kan Abu Hurairah ini memberikan tafsirnya yang beliau tuh paham apa yang dimaksud itu. Bahwa yang dimaksud al-fitrah di hadis ini merujuk kepada Fitrah, ayat 30. Masya Allah. Nah, dan itu satu-satunya yang langsung merujuk kata fitrah. Ditegaskan di situ. Iya, jangan cari makna lain. Karena disebutkan sekali, maka makna fitrah terikat oleh ayat itu. Masya Allah. Kuat. Masya Allah. Ya, kita lanjut dulu. Iya. Minha ma warada anil Aswad bin Sari'. Ya, di antaranya apa yang keluar yang diriwayatkan dari Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awalaisa khiyarukum auladul musyrikin. Bukankah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan di antara kalian itu dulunya itu anak-anak orang musyrik. Di catatan kalian disebutkan ai anak khiyarakum humus sabiqunal awaluna minal muhajirin wal ansor wa haula'i min auladil musyrikin. Bahwasanya orang-orang terbaik dari kalangan kalian itu yaitu as-sabiqunal awalun, dari kalangan muhajirin wal ansor, itu mereka itu adalah min auladil musyrikin, dari anak-anak orang-orang musyrik. Walam yadurruhum dalika, akan tetapi kemusyrikan orang tuanya itu tidak membahayakan mereka. Jadi seperti itu. Ma min mauludin illa yulatu alal fitratil Islam. Tidaklah yang dilahirkan itu kecuali dia terlahir di atas fitrah Islam. Hatta yu'riba anhu lisanhu, sampai kemudian lisannya itu mampu mengungkapkan. Yu'riba itu afsoha amma yuridu. Jadi dia bisa menerangkan dengan jelas apa yang dia kehendaki. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang meyahudikan, menasronikan, dan memajusikan. Nah, yang menarik, yang penting kita perlu perhatikan adalah yu'riba. Jadi yu'riba itu ifsahul lisan yadulu ala kamalil akal. Jadi ketika lisan itu sempurna, itu menunjukkan tentang akal yang sempurna.
alladzi bihi yastati'ul insanu an yatafakkara wa yatafahama wa yata'aqqada. Yang dengan akal yang sempurna itu seseorang dia mampu berpikir, kemudian memahami, kemudian dia meyakini ma'itafaqa ma'adhini yang sesuai dengan kemampuan akalnya dia. Nah, jadi pada awalnya al-insan ini apa yang min maulidin, yaitu Bani Adam itu tidaklah terlahir kecuali di atas fitrah Islam, sampai kemudian ketika lisannya dia bisa mampu mengungkapkan maksud dari pemikirannya, artinya pikirannya itu sudah bekerja. Dari situlah kemudian mulai terpengaruh dia. Nah, setelah dijelaskan ini, faktor eksternal yang berpengaruh kemudian disebut, yaitu fa'abawahu, kedua orang tuanya. Huma aqrabun nasi indal walad. Mereka, dua orang tua adalah manusia yang paling dekat dengan anak-anaknya. Alladani yu'allimanihi awalan kulasya, yang mereka berdua itu yang mengajari anak-anaknya segala sesuatu pada awalnya. Ini kalau waktu membaca ini jadi teringat di psikologi perkembangan ya. Yeah. Nah, mungkin barangkali bisa dijelaskan ininya, apa namanya, korelasinya. Jadi ketika Rasul SAW menyatakan, beliau menjelaskan, bukankah orang-orang terbaik dari kalangan kalian itu lahir dari orang-orang tua yang musyrik. Kemudian beliau tegaskan, dan tidaklah anak-anak yang lahir atau siapapun yang terlahir itu kecuali lahir di atas fitrah Islam. Ini kan menegaskan, sehingga ketika asabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor, yang mereka itu luar biasa keimanannya, itu menunjukkan bahwa meskipun orang tuanya musyrik, ketika fitrah mereka itu terjaga, mereka tumbuh seperti itu. Kemudian beliau jelaskan, pada awalnya mereka seperti itu yang terlahir, anak-anak itu semuanya terlahir dalam kondisi yang di atas fitrah, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai kemudian lisannya itu bisa menyampaikan apa yang dimaksud, artinya pikirannya bekerja. Dan ketika pikirannya bekerja, mulailah pengaruh itu bisa masuk, artinya segel keamanan fitrah itu mulai terbuka. Dan siapa yang berpengaruh paling kuat adalah fa'abawahu, orang tuanya. Significant others ada ya? Ya, significant person ya. Signifikan. Yang membedakan dalam arti hal penting yang tidak ada dalam psikologi adalah bahwa ini merujuk pada hadis sebelumnya, bahwa orang-orang terbaik di masa-masa awal itu adalah anak-anak orang musyrikin. Artinya betapapun orang tua itu memberi pengaruh paling besar, dan itu dinyatakan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, akan tetapi karena pada diri mereka itu menetap adanya fitrah yang merupakan ma'rifatus sabiqah, maka apabila mereka ini dididik dengan pikiran yang lurus, pikiran yang benar dari anak-anaknya orang musyrik itu, mereka ini juga akan lebih mudah untuk menerima al-Islam ini. Dan yang kedua, bahwa karena fitrah itu tidak berubah, memang tetap ada pada manusia, maka sewaktu-waktu ketika orang itu dapat tersentuh fitrahnya, kembali kepada terluruskan fitrahnya, walaupun mereka dibesarkan di keluarga yang seluruhnya musyrikin, mereka dapat menjadi mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini catatan penting untuk para orang tua. Berarti mereka harus waspada ketika mendidik anak itu menggunakan metode ala siapa ya? Karena seakan ini Rasul memberikan kita satu peta bahwa kalau mendidik anak itu yang benar ya pakai metodenya Rasulullah SAW, metode yang menyesuai fitrah, bukan metode Yahudi, bukan metode Nasrani, bukan metode Majusi yang bertentangan dengan fitrah dinul Islam. Artinya di sini Islam tidak disebut karena fitrah itu adalah al-Islam. Fitrah itu adalah tauhid, adalah millah. Sehingga memang tidak perlu disebutkan lagi. Yang disebutkan adalah beloknya. Dan senantiasa yang pertama disebut adalah Yahudi, yuhawidanihi, aw yunasiranihi, aw yumajisanihi, atau yang lain yuhawidanihi, aw yusyarrikanihi, aw yukafiranihi. Nah, artinya bahwa perlu sekali setiap pendidik, setiap orang tua itu berhati-hati ke jalan siapa mereka akan menempuh dalam mendidik anak ini. Acuan siapa yang akan diikuti. Betul. Dengan demikian pastilah dalam agama ini sudah ada rambu-rambu yang menuntun kita, sudah ada
parameter tolak ukur yang menjadi acuan kita ketika kita ingin mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan sekaligus itu menegaskan ayat yang dibacakan oleh Abu Hurairah bahwa apa? La tabdi. Masya Allah. La tabdila li khalqillah. Jadi tinggal dipantik, kemudian dia akan kembali lagi. Kembali lagi. Masya Allah. Karena itu kita ini harus nantiasa optimis. Wong sudah digaransi gitu ya. Tidak boleh terjebak oleh masa lalu dan tidak bergenit-genit menggunakan istilah-istilah dari orang-orang yang hidupnya rusak, penuh kekacauan dan tidak memiliki harapan. Misal orang-orang yang menggunakan istilah inner child. Kalau kita tengok pencetusnya sendiri, Carl Gustav Jung kan memang bermasalah secara kepribadian itu. Dia dendam pada bapaknya nggak selesai, lah kok kita ikuti gitu ya. Nah, kalau kita tengok ini tadi, la tabdila li khalqillah, berarti kita senantiasa optimis, tidak terjebak di masa lalu. Dan ayatnya menegaskan itu. Ayat awalnya itu loh, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Jadi kalau suka tengok-tengok yang bermasalah ya jangan kaget kalau keluarganya jadi bermasalah. Karena dia keluar dari harusnya menghadap ke sini, tapi dia malah menolak. Artinya kalau begitu panduan itu ada dalam agama. Karena nggak mungkin kita suruh menghadap kok nggak ada yang dihadapi gitu. Masya Allah. Dan panduannya lengkap sekali nih kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya itu mampu berkata-kata, mampu mengungkapkan pikirannya. Fa idza a'raba anhu lisanuhu, maka ketika lisannya itu dia mampu mengatakan, mampu berkata-kata, mampu mengungkapkan pemikirannya, nah kemungkinannya imma syakiron, ia akan jadi yang bersyukur, wa imma kafuron atau kufur. Wa hadza tasrihu, dan penjelasan ini fi hadhil ahadits, dalam hadis-hadis tersebut, bi anna kulla mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwasanya setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah, itu adalah dalilun ala wujudiha. Itu adalah dasar argumentasi tentang wujudnya fitrah. Nah, ini perlu kita garis bawahi, imma syakiran wa imma kafuran. Ini penting. Karena itu adalah potensi yang memang ketika seorang itu dia mulai berpikir, pikirannya jalan, peluangnya itu dua. Dia akan menjadi hamba yang bersyukur dengan pemikirannya, dengan pikirannya, dengan kemampuan akalnya itu. Dia bisa menjadi hamba yang bersyukur atau dia menjadi hamba yang kufur. Masya Allah. Dari apa yang dia dapatkan dari Allah, kemudian dia, yaitu tadi kalau misalnya, dia cenderung pada hal-hal yang menurut dia berat, kok hidup seperti ini, hidup nggak adil seperti itu, ya mungkin jadi hamba yang kufur. Tapi ketika dia bisa memaknai apa yang dia dapat, kemudian dia melihat hal-hal yang memang oleh Allah itu diutus untuk kita itu melihat ke sana, bisa jadi dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Ini menarik karena dalam hadis yang lain yang mengikuti itu setelah hatta yu'riba anhu lisanuhu, maka berikutnya fa idza abbara anhu lisanuhu. Nah, ini redaksinya berbeda, maksudnya berbeda. Artinya di sini menunjukkan bahwa mulai berbeloknya itu tidak perlu menunggu sampai anak itu mumayyiz, sudah bisa terjadi. Sementara dalam hadis yang lain itu sebelum kata imma syakiran wa imma kafura adalah fa idza abbara anhu lisanuhu. Nah, ini semua memberikan peringatan sangat serius karena yu'riba anhu lisanuhu ini mengindikasikan masa sebelum mumayyiz. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada karena jadi ingat juga bahwa hadis tentang lakinu auladakum itu ya, talkinlah anakmu dengan la ilaha illallah. Artinya ada talkin yang lain yang orang tua itu kadang lupa kalau umumnya menunjukkan satu video atau satu lagu atau satu perkataan, satu dialog dari film, dari macam-macam, itu sebenarnya kalau nggak hati-hati ini bagian dari merusak fitrah anak ini, menjadikan fitrah anak ini tercemar, lalu ternyata ikut apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dan itu tidak harus menunggu
Mumayyiz. Artinya umur 3 tahun, wahai guru-guru playgroup, Kalau saya itu TK. pernah lihat langsung nih, Pak. Tetangga kami itu umur 4 tahun. Itu sampai ngomongnya itu, Mama ngertiin aku dong, Ma. Aku ini capek jadi anaknya Mama. Saya mendengar langsung Allahu Akbar itu tahun 2000 kira-kira. Saya takjub, ada anak usia 4 tahun, bahkan mungkin 3 tahunan ini. Ternyata setiap hari nonton sinetron bersama mamanya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang ngajari dia? Kedua orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang menghadirkan majelis, walaupun bukan majelis ilmu tadi itu. Kan bermajelis itu. Iya, talqinul bolal itu. Tapi kadang-kadang itu yang tidak disadari. Kalau dikatakan orang tua yang mengajari, saya tidak mengajari. Duduk bersama menonton TV itu pembiasaan. Pembiasaan, dan dari situlah kemudian ada transfer itu kan. Oh betul. Karena itu sering ditanyakan, kami ini sudah mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kami sudah berusaha setiap hari ada quality time, anak saya duduk bersama nonton TV bareng. Nah, rupanya ketika duduk bersama itu syekhnya adalah TV. Al-Ustadz at-televisi. Televisi. Dan kadang orang tua malah tidak mendampingi, menganggap itu sudah baik. Dia berikan HP, biarkan anak searching sendiri, surfing sendiri. Akhirnya ketemu. Kalau itu kan tidak didampingi. Iya. Nah, kerap terjadi orang tua merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, mendampingi, menemani, tetapi ternyata yang sesungguhnya terjadi sama-sama hanyut dan menikmati tayangan itu. Nah, ini berarti harus digarisbawahi itu yu'riba anhu lisanuhu itu yang perlu didalami. Ketika Rasul mengatakan hatta yu'riba anhu lisanuhu, itu batasan berarti kan? Batasan minimal seseorang itu bisa terpengaruh. Iya. Berarti yu'riba anhu lisanuhu itu anak sudah fasih mengungkapkan maksudnya, kemauannya. Itu umur 3 tahun sudah lancar itu anak-anak itu. Sudah lancar, sudah fasih. Artinya di usia itu sudah dimungkinkan imma syakiran wa imma kafur. Di usia ini lolos, di usia ini selamat, di usia ini aman. Kita perlu perhatikan di hadis berikutnya yang awalannya sama, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu, tapi berikutnya adalah fa idza 'abbara anhu lisanuhu. Itu. Nah, ini la haula wala quwwata illa billah. Ya memang aneh, bikin deg-degan. Tapi memang perlu kita nih orang tua harus senantiasa waspada. Memang kewajibannya ku anfusakum wa ahlikum nar kan gitu. Masyaallah. Kita lanjut di poin yang kedua. Al-ahadisul lati dzakarat misaqal lati akhadahullahu ala bani Adam jami'an. Ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang misak, yang mana Allah itu ambil misak itu di atas Bani Adam seluruhnya. Nah, di antara hadis tersebut adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yuqala lirijali min ahlin nar yaumal qiyamah. Dikatakan kepada seorang laki-laki penghuni neraka pada hari kiamat. Ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi. Bagaimana menurut pendapatmu jika kamu itu memiliki segala sesuatu yang ada di atas bumi ini? Apakah kamu akan menebus dirimu dengannya, dengan apa yang kamu miliki itu semuanya? Qala, laki-laki itu menjawab, fayaqulu na'am, iya, tentu saja. Fayaqulu, kemudian berkata ini fa'ilnya ini Allah ini ya. Qad aradtu minka ahwanu min dalika. Sesungguhnya aku itu mengendaki darimu itu lebih mudah, lebih ringan dibandingkan semua itu tadi, yaitu menebus dengan bumi. Enggak perlu nebus sampai kayak gitu. Enggak sampai kayak gitu, betul. Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam an la tusyrika bi syai'an. Aku itu cuma minta ketika aku mengambilmu dari punggung-punggung Bani Adam, persaksian itu, agar kamu itu jangan menyekutukanku dengan sesuatu pun. Fa abaita illa antus rikabi. Tapi kamu enggan, bahkan kamu menyekutukan aku.
wa ghairuhu minal ahadits allati dzakarat misaqa wa sayati dzakaruha wa sayati dzikruha bitafsili fil bab salis fi riwayatin misak. Ini akan dijelaskan pada bab ketiga nanti. Jadi menarik sekali bahwasanya ketika seorang lelaki itu dari penghuni neraka dikatakan padanya pada hari kiamat, bagaimana menurut pendapatmu ketika kamu itu memiliki seluruh bumi dan isinya apa yang ada di atas bumi? Jadi apakah kamu pol-polan gitu ya, kayaknya pol-polan. Apakah kamu akan mau menebusnya? Ini ada beberapa pelajaran. Pertama, dari sini aja kita bisa mengambil pelajaran bahwa neraka itu memang ada dan sangat luar biasa beratnya, mengerikannya. Sehingga ketika seorang itu punya kekayaan yang berlimpah itu, dia akan dengan mudah mengatakan saya akan menebus dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau cuma panas biasa itu nggak akan menyebabkan penyesalan. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menghendaki seperti itu, menebus sampai seperti itu. Cuma diminta kita itu tidak menyekutukan Allah, sebagaimana ketika Allah mengambil misak saat kita itu dalam tulang sulbi Bani Adam atau di alam ruh. Tapi mayoritas manusia, terutama yang mereka yang sudah berada dalam neraka itu, kenapa mereka enggan dan tetap menyekutukan Allah? Nah, ini dalil wa wajhu dalalatiha ala wujudil fitrah. Jadi sisi pendalilan tentang wujudnya fitrah, anna jam'an min ahlil ilmi, bahwasanya kelompok atau mayoritas dari ahlul ilmi itu fassarul fitrah bi misa, menafsirkan fitrah itu dengan al-misa. Jadi menafsirkan al-fitrah dengan al-misak, yaitu perjanjian antara hamba dengan Allah, yaitu persaksian bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Itu yang poin yang kedua. Tribun, mau ditanggapi dulu? Atau kita lanjut dulu? Ini kita misak ini sudah kita bahas merujuk ke pembahasannya sebelumnya sebenarnya. Iya. Itu surat Al-A'raf. Ya, pelajaran lainnya adalah bahwa dalam memahami apa-apa yang dalam Al-Quran ini hendaklah kita terikat oleh apa yang dimaksudkannya. Karena sebagian orang itu menyimpangkan makna fitrah atau makna yang lain disebabkan mereka merasa, loh kan kita juga perlu mengembangkan potensi anak, kan kita juga perlu menjadikan anak-anak itu kreatif dan lain-lain. Karena itu merupakan bab yang berbeda. Artinya semisal ketika kita membahas tentang sholat, maka itu merupakan bab yang berbeda dengan bab zakat misalnya, sehingga mencampur adukkannya justru akan memalingkan kita dari petunjuk. Jadi kalau contoh konkretnya misalnya gimana? Jadi tetap fitrah ini harus didudukkan sebagaimana memangnya digariskan. Kemudian persoalan bakat itu kan soal yang di luar itu sebenarnya kan, tidak dikaitkan dengan saya. Dan Syekh Abdullah bin Muhammad Ar-Rakaf sudah mengingatkan hal tersebut, bahwa jangan bahwa kita ini hendaklah tidak memaknai al-fitrah sebagai mawahib, sebagai keberbakatan. Adapun kalau seseorang itu memang telah lurus terjaga dirinya, maka akan lebih mudah baginya untuk mencapai apa-apa yang mulia, apa-apa yang baik, jika dia memiliki himmah aliyah misalnya. Nah, karena itu kita perlu betul-betul menghadapkan wajah kita, termasuk bagaimana menjadikan anak-anak itu meraih kemuliaan, meraih keunggulan adalah dengan jalan ini pula. Jangan mengambil sesuatu dari al-mathnah, sesuatu yang bukan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, tetapi kemudian kita bungkus dengan dalil seolah-olah itu telah islami. Karena dengan demikian maka walaupun kita ini menyebutkan dalil-dalil, tetapi jika kerangka berpikir kita yang kita yakini untuk mengantarkan anak-anak ini menjadi baik dan unggul itu sama seperti yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi au yusyarrikanihi au yukafiranihi, maka kita sama seperti mereka. Wallahu a'lam.
Lanjut ya di poinnya Ya. ketiga. Dalalatu sunnah ala annallaha jalla wa ala khalaqal khalqa ala hanifiyah wa tauhid ay alal fitrah. Ini dalil-dalil dari sunnah yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk itu di atas kecenderungan pada kebenaran, hanifiyah. Kemudian di atas tauhid, yakni di atas fitrah. Di atas fitrah. Wa an Iyad bin Hamar al-Mujasi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sebuah khutbahnya pada suatu hari, "Alla inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma alammani yaumi hada." Perhatikan bahwasanya Rabbku itu telah memerintahkan kepadaku untuk mengajari kalian semua sesuatu yang kalian itu tidak tahu tentangnya dari apa-apa yang Allah ajarkan padaku pada hari ini. Kata Allah begini, kullu malin nahaltuhu abdan halal. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku itu halal. Wa inni khalaqtu ibadi khunafa akullahum. Dan sesungguhnya aku menciptakan hambaku itu dalam kondisi condong kepada kebenaran semuanya. Khunafa. Kalau di penjelasan di hadis di kitab Sahih Muslim, beliau disebutkan bahwa yang disebut khunafa itu adalah muslimin, wakila tahirin, yaitu orang yang menjaga kesucian, minal ma'asi, dari maksiat, wakila mustaqimin, yaitu orang yang lurus. Jadi intinya cenderung kepada kesucian, cenderung kepada kebenaran. Wa innahum atathum syayatin. Wa innahum atathum syayatin. Kemudian syaitan itu mendatangi mereka. Fa ijtalathum, kemudian memalingkan mereka antinihim, dari agama mereka. Bagaimana caranya? Yaitu wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, yaitu mereka mengharamkan sesuatu yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultanan. Kemudian setan itu memerintahkan pada mereka agar menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak punya kekuasaan. Gitu. Jadi mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Kalau di penjelasannya itu tadi yang di penjelasan surat Al-Maidah ayat 103, contohnya itu ya, ketika Allah katakan kullu malin nahaltuhu abdan halal, setiap harta yang aku berikan kepada hambaku itu halal. Ada keyakinan masyarakat jahiliyah dulu, kalau kita baca misalnya di surat Al-Maidah, contohnya ada di sana, Imam Baghawi itu menjelaskan begini, di sana kan ada jadi qala Ibnu Abbas fi bayani hadhil al-bakhirah, contohnya adalah al-bakhirah. Jadi ada unta betina yang dia itu ketika mau melahirkan anaknya yang kelima itu telinganya ditandai, kemudian dia dibiarkan bebas gitu ya, mau makan minum pokoknya bebas, dia tidak diberi beban, tidak diberi pekerjaan. Nah, ditunggu sampai melahirkan. Ketika lahir, dilihat yang lahir apa, misalnya kalau dia itu anaknya itu jantan, maka disembelih dan dimakan, baik laki-laki maupun perempuan boleh makan. Akan tetapi wa in kana unsa, kalau yang lahir itu adalah betina, baharu udunaha, maka telinganya itu diberi tanda, disobek gitu ya, dilukai, diberi tanda, kemudian dibiarkan. Dan itu diharamkan bagi perempuan untuk minum susunya, karena perempuan tidak boleh minum susu unta itu, dan tidak boleh mengambil manfaat darinya. Yang boleh mengambil manfaat itu khosotan lirrijal, hanya khusus bagi laki-laki. Jadi mereka itu mengharamkan apa yang halal. Unta itu kan halal, tapi kemudian ada keyakinan tertentu yang akhirnya kemudian membuat unta itu, oh kalau begini
nanti jadi haram. Ini hanya khusus untuk laki-laki, perempuan tidak boleh. Tapi nanti kalau anaknya itu jantan, kita sembelih, kita boleh makan bareng-bareng. Nah, aturan-aturan itu mereka yang membuat. Padahal Allah katakan kullu malin nahaltuhu adan halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku itu adalah halal. Dan itu ternyata strategi syaitan ketika mendatangi Bani Adam. Cara memalingkan mereka yaitu pertama harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Jadi mengharamkan apa yang aku halalkan. Kemudian memerintahkan untuk menyekutukan. Di sebagian masyarakat kita juga ada itu ya. Belut itu halal, tetapi karena tidak adanya ilmu pada mereka ketika mendapati belut yang ada telinganya gitu, padahal itu termasuk yang sangat kaya protein. Sidat itu kalau di Jepang apa namanya itu? Unagi. Nah, ini halal, tetapi karena mereka ini terpedaya oleh khurafat, maka jangan itu. Nah, hanya gara-gara ada telinganya. Yang ini selain karena khurafat juga karena tidak adanya ilmu. Di beberapa tempat itu ada sendang atau kolam itu mata air yang kemudian mengeluarkan air dan cukup banyak. Lalu ada ikan-ikannya. Lalu mereka menganggap nanti ikan-ikan ini penjaga sendang, nggak boleh dikonsumsi, dipancing aja nggak boleh, apalagi dimakan. Sehingga itu sampai besar-besar, agar sendangnya tidak kering. Tetapi itu semua adalah keyakinan yang rusak. Padahal ikan itu ada karena memang ada sendangnya. Nah, ini sangat menarik, tetapi waktu juga yang tidak memungkinkan bagi kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Selasa pekan depan, masih melanjutkan perbincangan kita, menggali ilmu, memperoleh petunjuk dari hadis-hadis sahih, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah taala tambahkan ilmu kepada kita semua dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan Allah taala perjalankan kita ke dalam al-Islam ini dengan istiqamah sehingga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan alal fitrah, dalam keadaan di atas fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.